Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video kali ini kakak akan membawakan sebuah dongeng dengan judul Kera yang Sering Menipu. Langsung saja. Di sebuah hutan dengan pohon-pohon yang lebat dan daun-daun yang hijau, seekor bangau sedang berjalan dengan kaki panjangnya di sebuah sungai. Bangau ingin menangkap ikan dan kodok. Kodok adalah makanan favorit si bangau. Bangau mempunyai teman yang bernama kera. Mereka sangat akrab dan saling membantu satu sama lain. Si bangau suka mencari kutu si kera dan mengantarkan kera terbang jauh. Sayapnya yang lebar, kakinya yang panjang, dan lehernya yang panjang itu, bangau masih memanfaatkan untuk bepergian jauh. Karena sayap yang lebat dan kuat, kera jadi semakin senang dengannya. Tapi, dia tidak pernah membantu atau membalas budi si bangau. Kera selalu licik dan berkhianat, yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Saat itu, mereka berdua berjalan-jalan mencari makanan untuk berdua. Bangau belum sadar bahwa si kera telah licik dan menipunya. "Bangau, kamu ingin makan ikan dan kodok bukan?" tanya kera. Bangau yang sedang mengambil buah pir yang berjatuhan dengan paruhnya menoleh dan mengangguk. Kasihan, kalau begitu kau cari ikan dan kodok yang banyak. Kemudian aku mengambil pisau dan buah-buahan yang lain. Dan jangan lupa, kau harus memakai masker sepertiku, ucap kera yang telah mengenakan masker. Kau betul kera. Agar terhindar dari penyakit, kita harus memakai masker jika hendak keluar rumah. Ya sudah, sampai jumpa, pamit bangau setelah mengenakan masker dan sudah asik pergi ke sungai. Bangau, kau mau saja ditipu olehku. Tawa kecil kera lalu melahap sepotong pisang. Bangau pun yang mendapati banyak ikan dan kodok, tapi ia terkejut bahwa buah-buahan untuk mereka berdua telah habis. Kera pun malah mengambil satu ekor ikan, lalu diletakkannya di atas batu yang panas. "Di mana buah-buahannya?" tanya bangau heran. Dia juga belum menyangka bahwa kera menipunya, malah kera juga mengambil jatahnya. "Bangau, hari ini kaki aku sakit. Tadi aku hanya mengambil beberapa buah. Jadinya ku makan karena kau begitu lama," ucap kera berbohong. "Kasihan sekali, ayo kita serbu makanannya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk mencuci tangan supaya terhindar dari penyakit agar tidak sampai masuk ke dalam tubuh melalui makanan ini," kata bangau iba. Ini ketiga kalinya dia ditipu oleh si kera. Kera pun yang pintar memanjat dapat mengambil buah-buahan dengan cepat. Dikumpulkannya anggur, apel, pisang, dan leci diletakkannya di bawah pohon rambutan tempat janjian mereka berdua. Tapi setelah kejadian kedua kalinya, bangau tentu sakit hati, tetapi dia tidak mau memutuskan hubungannya. Kera menyimpan banyak makanan dan sisa-sisanya hanya untuk bangau. Lusa, kera ingin menipu bangau lagi. Dia ingin ke Pulau Medang. Tak mungkin ada yang mengizinkannya meminjamkan perahu pada kera. Lagi pula hari ini, warga bangau sedang susah mencari makan karena akhir-akhir ini sungai menjadi kering. Tok tok tok. Kera mengetuk pintu rumah si bangau yang tinggal sendirian. Bangau sedang bangun tidur. Karena kera terlalu cepat ingin bangau mengantarkan ke Pulau Medang. "Oh, selamat pagi kera," sapa bangau yang masih mengantuk. "Pagi juga bangau," balas kera. "Ada apa kera? Kamu sepertinya tidak sabar begitu. Kau mau main bersamaku?" tanya bangau bertubi-tubi. "Bangau, aku ingin kau mengantarkanku ke Pulau Medang. Di sana banyak
tak loh. Dan aku mencari buah sawo. Oke, ayo kita berangkat. Bangau pun mengepakkan sayapnya yang lebar menuju Pulau Medang. Di sepanjang jalan, celotehan dan candaan kera membuat Bangau tak berkonsentrasi. Pulau Medang sangatlah jauh bagi warga Bangau. Bangau sudah kelelahan, energinya tinggal 5% sampai. Mereka pun tiba di tempat tujuan. Bangau yang terbaring di pasir dengan kelelahan. Kera asyik memakan sawo yang melimpah. Kera telah tertidur. Perutnya membiru tanda kekenyangan. Setelah Bangau mencari kodok, dia tak menemukan hingga kera bangun. Bangau, kau sudah kenyang? Tanya kera berpura-pura. Sang kera, kamu telah kenyang di sini. Makanan berlimpah, kodok dan belalang yang kamu janjikan tidak ada di sini. Oleh karena itu, aku tidak mungkin tinggal di sini. Aku akan kembali ke kampung halaman. Dengan buah sawo yang berlimpah di sini, kamu bisa hidup 7 turunan. Oleh karena itu, besok aku akan pulang. Aku akan menceritakan kepada warga kera tentang hutan sawomu. Lanjut Bangau yang sadar bahwa dia telah ditipu. Mendadak, kera terenyap, gugup. Jangan begitu. Aku tak mungkin tinggal di sini sendirian. Tapi, aku tak bisa hidup tanpa kodok, bukan? Bangau pun yang merasa dirinya sakit hati, dia pun membalas tipuan si kera. Kalau begitu, baiklah. Mari terbangkan aku pulang ke kampung bersamamu. Maaf sang kera, sayapku belum tentu pulih untuk bisa terbang dengan beban tubuhmu. Jangankan dengan sang kera terbang sendiri pun belum tentu kuat. Kalau begitu, kita tunggu saja sampai kamu pulih kembali kekuatannya. Mana mungkin aku harus menunggu? Apa yang harus aku makan? Apa aku harus mati kelaparan di sini sementara kamu punya banyak sawo yang berlimpah? Aku kira kamu dapat pulang sendiri dengan perahu. Kamu dapat membuat perahu, kan? Sang kera tertunduk malu. Ia ingat akan kebohongannya. Sebenarnya, ia hanya punya sedikit keahlian membuat perahu. Namun, karena rasa malunya kepada sang bangau, ia berkata, "Kalau begitu, bantulah aku mencari tanah liat. Nanti aku akan menempanya. Jangan lupa, jika kau bertemu dengan orang lain ketika mencari tanah liat, kau harus menjaga jarak dengan mereka." Singkat cerita, perahu itu sudah jadi. Mereka mendorongnya ke tengah lautan dan berangkatlah mereka berdua. Sesekali perahu itu diterjang ombak. Wajah sang kera menjadi pucat. Sebaliknya, sang bangau selalu bernyanyi. Cucur hurmat, bila hancur saya selamat, bila hancur saya selamat. Tentu saja, sang bangau dapat terbang jika perahu itu hancur diterpa ombak. Kemungkinan untuk hancur memang ada, karena perahu itu hanya dibuat dari tanah liat oleh kera yang tidak ahli. Sementara itu, mereka telah berlayar jauh ke tengah lautan. Pulau Sumbawa sebagai kampung halamannya telah tampak dari kejauhan. Ombak lautan bergulung-gulung menerpa perahu mereka. Dalam waktu singkat, perahu itu pecah berantakan. Sang bangau segera terbang sedangkan sang kera yang susah payah mencoba berenang, namun tubuhnya yang kecil tidak mampu melawan derasnya ombak dan besarnya gelombang. Akhirnya sang kera mati ditelan ombak lautan. Lautan tenang kembali, dan di atas lautan tampak sang bangau terbang dengan tenang menuju kampung halamannya. Pesan yang dapat kita ambil adalah jangan suka berbohong pada siapapun, jangan suka memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri, dan jauhi sifat licik karena sifat itu sangat tercela dan dapat merusak persahabatan. Itu tadi dongeng yang berjudul Kera yang Sering Menipu. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.